sekarang aku kasih lihat ranting-ranting pohon yang pada memutih karena salju. Jadi betul-betul apa ya? Makanya kalau dibilang tuh kalau salju ada musim dingin itu musim yang abu-abu gitu loh. Grey gitu ya, grey. Musim yang benar-benar ya lain daripada summer ya, musim panas. Makin tambah tebel saljunya. Nah, ini penampakan gulai singkong campur nangka yang sudah matang. Nanti aku mau makan ini sekalian mukbang dengan kalian. Halo semuanya, hari ini aku akan mukbang makanan istimewa yang barusan aku masak. Kelihatan nggak? Ya kan? Ini ada daun singkong, gulai daun singkong, ada sambal balado udang, dan kemarin ada sisa balado ikan tongkol, ikan tongkol gitu deh. Tuh, ya, dengan nasi. Sekarang kita makan, sebelum makan tidak lupa untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selamat makan. Ayo teman-teman, bareng sama aku yuk makan siang. Kalau kebetulan di sana siang nontonnya, atau makan malam. Kalau kebetulan nontonnya pas malam ya. Yuk, bismillah. Daun singkongnya enak, empuk. Aku ini bawa daun singkongnya dari Indonesia. Ini emping, besar ya empingnya ya. Yang aku bilang waktu itu, aku beli di toko Indonesia yang sekarang sudah tutup tokonya. Karena yang punya itu sudah masa pensiun ya. Aku beli di sana, bener-bener enak. Jadi daun singkongnya aku beli waktu aku berlibur ke Indonesia. Sebenarnya sih toko Indonesia atau toko Asia zaman sekarang sama zaman dulu, waktu aku dulu tinggal di Belanda, bangsa 15 tahun yang lalu deh, kalau nggak salah ya. Itu susah banget dapetin daun singkong atau jengkol gitu ya. Kalau pete sih masih ada deh, pete masih bisa beli gitu. Tapi jengkol, daun singkong, aduh susahnya. Jadi tuh dulu kalau ada temen ngundang makan, mereka selalu gitu ya. Jika bawa pulang dari Indonesia, bawa bawaan banyak gitu, oleh-oleh. Terus kita diundang makan ke rumahnya, makanan dimasakin masakan Indonesia. Terus ada daun singkong atau dimasakin jengkol, aduh senengnya. Merasa beruntung banget gitu loh. Itu dulu. Kalau sekarang jengkol bisa beli udah bersih, kayaknya sih udah direbus setengah mateng deh. Bisa beli di toko Asia. Daun singkong juga gitu juga udah inilah, tinggal kita rebus aja gitu. Udah gampang sekarang. Nggak kayak zamanku dulu 15 tahun yang lalu. Jadi sekarang kayaknya udah biasa aja gitu loh. Kalau dikasih makan jengkol apa apa daun singkong. Kalau dulu mah wah mewah sekali. Tapi buat aku sih mewah ya. Karena kan
Mahal juga sih daun singkongnya di sini. Aku nggak tahu harganya berapa, tapi isinya tuh bangsa 250 gram. Jengkol juga. Nah, jengkol tuh ya untuk untungan. Kalau dapetnya jengkolnya bagus, nggak muda, enak bisa kita masak apa gitu ya, masak balado kek atau masak ke disemur gitu ya. Tapi kalau lagi nggak untung ya kurang enak gitu jengkolnya. Seperti itu. Oke, kalau aku ke Indonesia tetap harus makan jengkol sama beli jengkol. Kalau aku sukanya masakan yang di balado-balado gitu. Kalau teman-teman apa? Pokoknya makanan favorit aku yang pertama itu makanan Indonesia itu adalah makanan Padang. Aku suka banget ya. Lalu yang kedua makanan Indonesia yang aku suka itu masakan Sunda. Suka banget aku. Karena aku sendiri asalnya papaku orang Cirebon. Jadi antara Sunda sama Jawa kali ya. Dan ibuku Betawi asli. Lalu masakan Betawi yang paling aku kuasain sih soto Betawi. Menurutku sih enak soto Betawinya. Buatanku ya. Menurut aku. Alhamdulillah. Saljunya udah mulai mereda. Langit juga udah mulai cerah. Udah nggak abu-abu lagi. Semoga udahlah jangan salju-salju lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin soalnya aku lihat di ramalan cuaca besok juga turun salju. Dan hari Senin aku udah mulai kerja lagi. Minggu depan tuh mulai tiap hari salju. Aku sih suka salju ya, cuman jangan pas lagi harus keluar rumah gitu loh. Kalau kerja kan harus. Kalau sekarang kan hari Sabtu nggak harus keluar kan. Kalau mau keluar ya keluar, kalau nggak ya yang di rumah aja gitu. Cuman kalau lagi musim salju gini ya kita harus hati-hati sih. Karena licin jalanan. Mantap. Kalian gitu nggak guys? Minumnya teh hangat hijau. Maaf ya pakai tangan kiri. Karena tangan kananku kotor. Ini benar-benar mantap sih. Sayangnya aku makan sendiri ya, nggak ada yang datang hari ini. Pengen sih ngundang temen tapi kasihan jalannya bersalju. Aku mau cerita tentang tetanggaku. Kita kan tinggal di sini itu baru 2,5 tahun lah ya. Belum lama juga, kalau nggak salah 2,5 tahun atau 3 tahun ya, lupa aku. Aku mau cerita tentang tetangga sebelahku ya. Jadi tuh tetangga sebelahku itu dia itu kerjanya di hotel bagian dapur. Jadi koki lah ya. Kalau koki itu di Belanda, jam kerjanya mereka tuh biasanya sore menjelang malam gitu. Kerupuk putih enak banget.
dia itu duda, punya anak, kayak punya anak 2, tapi yang satu tinggal sama ibunya, yang laki anak muda tinggal sama bapaknya gitu ya. Terus bukan menurutku sih, terus dia juga punya pacar lah, punya pacar tapi nggak tinggal serumah ya. Nah, aku mau cerita. eh Awalnya kayaknya tahun ini apa tahun kemarin atau tahun 2 tahun yang lalu, aku lupa. Oh ya. Jadi 1,5 tahun yang lalu, tiap malam subuh ya, tengah malam, kita selalu terbangun karena gonggongan anjing. Kita nggak tahu anjing siapa, karena aku tahu tetanggaku yang 2 rumah dari rumahku itu, dia punya anjing, tapi anjing sudah tua ya, nggak mungkin menggonggong-gonggong gitu ya. Ini anjing kayak anjing kecil gitu, kayak anjing poodle gitu lah. Nggak tahu ya, aku kurang ngerti masalah ras binatang ya. Nah, terus aku kepo dong, siapa anjing siapa sih tengah malam tiap malam gonggong gitu. Karena aku tak setauku nggak ada tetanggaku yang punya anjing kecil gitu loh. Dan lagi kenapa tengah malam? Kan bangunin kita ya. Terus mau nanya sama siapa juga kan, aku kan belum lama ya di sini. Nah, suatu saat kita habis dari luar, kita dari mobil, parkiran mobil, mau masuk ke dalam rumah, ketemulah itu anak tetangga yang laki itu sambil bawa anjing. Rupanya anjing itu anjing mereka. Terus aku bilang, oh kalian punya anjing sekarang gitu kan. Aku kepo dong. Terus dia bilang, oh enggak, ini anjing kenalan kami. Oh, jadi aku pikir, oh untunglah bukan anjing mereka ya, karena kalau tengah malam gonggong bangunin kita kan, kalau anjingnya di situ tinggal sama mereka ya, aku ya keberatan dong, kami lah keberatan. Udah gitu udah, terus setelah itu nggak denger lagi lah. Sampai bulan Maret tahun kemarin itu, kita denger lagi tuh gonggongan anjing. Aku pikir, oh ini anjingnya dititipin lagi ke tetangga sebelah. Ya kita mau bilang apa ya? Kalau gonggongnya di sini, kalau gonggongnya itu eh, pagi lah jam 7 sampai malam jam 10 masih oke lah ya. Masih boleh lah. Kita masih toleransi lah. Tapi ini tengah malam. Tengah malam menggonggong. Terus nggak ada yang diemin itu anjing itu ya. Itu gonggongnya itu tau lah ya, kalau anjing kecil kan itu terus konstan, nggak berhenti bermalam-malam. Aku jengkel banget ya, karena aku kan kerja kan, aku udah harus bangun tuh jam 6, jam jam 7.15. Aku udah harus berangkat ya dari rumah kan. Jengkel juga, suami juga jengkel kan. Nah suatu saat suamiku tuh sakit, tengah malam bangun dia sakit kan, terus nggak bisa tidur berhari-hari karena gangguan anjing itu. Gue jadi kesal juga kan, dia sakit, besokannya dia ada wawancara kerja kan penting banget ya wawancara kerja. Suamiku sudah berhari-hari tidurnya nggak bagus karena tengah malam selalu bangun karena gonggongan anjing tersebut. Aku juga kebangun. Sudah tuh dia jadi jatuh sakit kan, karena mungkin juga salah satunya staminanya kurang bagus ya. Aku jengkel gitu, kasihan juga lihat suamiku ya. Aku jadi maksudnya ya ini wawancara kerja kan penting ya, karena dia ada panggilan kerja. Terus ya wawancara, kalau nggak salah itu wawancara pertama deh, kan penting banget ya. Aku jengkel gitu. Nah saking jengkelnya
Setelah aku udah siap-siap mau berangkat kerja tuh, jam berapa ya aku ke tetangga sebelah? Aku ke sebelah dong, ke sebelah. Aku pencet bel rumahnya, nggak di apa bekali. Ya pertama sih masih sopan ya. Aku pencet, nggak ada reaksi. Aku tunggu, aku pencet lagi, nggak ada reaksi. Sampai ketiga kalinya nggak ada reaksi, aku ketok-ketok pintu juga nggak ada reaksi. Tapi anjingnya diem gitu loh. Terus akhirnya karena aku tungguin pintu nggak dibuka, aku dengar juga anjingnya nggak ngonggong lagi. Akhirnya aku balik dong, karena aku mau kerja ya. Udah, ya suamiku bilang ya nggak enak badan tapi dia usahain untuk kesana. Lalu aku kasih dia udah minum paracetamol, masih tetap nggak ini nggak apa nggak okean badannya. Terus aku saranin dia nih minum jamu tolak angin, kasih dia. Sebenarnya dia nggak suka karena kan pedes gitu ya, rasanya kan agak-agak manis tapi pedesnya itu juga ada ya. Nah dia paksain tuh minum itu kan. Udah, aku bakal kerja, dia siangnya nanti ada, pas siangnya itu janji wawancara kerja. Akhirnya pas aku udah pulang kerja, siang gitu ya, sore aku pulang kerja, terus dia juga udah di rumah. Terus aku tanya gimana tadi wawancara kerjanya, ya syukurlah apa berjalan lancar. Cuma anehnya dia bilang ini, cuma anehnya waktu pas aku udah minum itu aku merasa fit banget badanku, dia bilang. Setelah minum jamu itu aku merasa fit badanku, terus aku merasa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu kan. Pokoknya aku kayak ada energi gitu loh, aku udah merasa baikan gitu loh. Udah tuh. Terus wawancara kerjanya antara setengah jam apa 40-45 menit lah, aku nggak tahu ya. Lumayan kan, lumayan lama juga kan. Tapi setelah dia udah selesai wawancara, terus dia ke mobil, dia bilang, terus aku merasa sakit lagi. Nggak tahu karena jamunya atau mungkin karena apa sih namanya, tegangnya udah hilang kali ya, jadi lucu juga. Tapi ya alhamdulillah sih, setelah wawancara ketiga, 3 kali wawancara deh ya, pertama kedua gitu, wawancara kedua, lupa deh kedua per tiga, 3 kali wawancara. Syukur alhamdulillahnya suamiku keterima kerja di situ. Happy dong karena kan perusahaannya lumayan bagus lah, karena udah berdiri sekitar, kalau di Belanda tuh kalau perusahaan udah berdiri sekitar 100 tahun itu dibilangnya Koninklijke, udah diakui sama kerajaan gitu loh, kayak gitu. Terus dia kerja udah sampai sekarang alhamdulillah, kontraknya juga diperpanjang, jadi gitu. Terus tapi ada tapinya, ada lagi ininya apa, ketegangan berikutnya. Nah kita kan sudah, waktu itu kita udah booking tiket buat ke Indonesia tuh di bulan Mei Juni gitu ya. Nah dia kan mulainya bulan Mei, sedangkan bulan Mei itu dia harus mulai sebulan kemudian dia liburan gitu kan. Aku bilang dia gimana, kamu belum ada jatah libur gitu kan. Kita juga nggak bisa cancel karena udah dibayar semua kan, udah di booking semua segala macam gitu. Terus akhirnya dia tanya gimana gimana gitu kan. Lalu untungnya alhamdulillahnya dia bisa beli hari lah ya. Terus dia beli 10 hari, dia beli, terus sisanya jadi dia min ya, sisanya dia apa namanya, jadi kalau tiap hari kerja tuh kan dapat dapat inilah apa sih, jam cuti gitu loh. Akhirnya terkumpul lagi sampai sekarang kan. Jadi dia jam jam cutinya itu udah nggak apa nggak udah nggak min gitu, udah plus gitu. Syukur alhamdulillahnya. Kayak gitu. Oke lah. Suami seneng kerja di situ sampai sekarang alhamdulillah.
Lalu aku kembali lagi soal anjing itu ya. Kembali ke soal anjing itu. Lalu waktu itu hari Sabtu. Sabtunya karena dari suamiku itu wawancara kerja sampai itu kan hari Rabu deh wawancaranya. Rabu, Kamis, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi tuh menggonggong aja. Soalnya gini ya, menggonggongnya itu enggak putus-putus. Jadi aku pikir nih anjingnya dua apa satu gitu. Soalnya kalau satu anjing itu ya menggonggong nggak ada henti-hentinya itu kan capek dong. Kan kering dong tenggorokan ya. Kalau aku pikir ya, kok tuh anjing menggonggong sampai kayak kayak gantian gitu. Aku juga nggak tahu sampai sekarang itu anjingnya dua apa satu ya. Pokoknya anjing kecil deh. Anjing kecil. Hmm, hari Sabtu pagi aku jengkel banget ya. Aku mau keluar tapi masih gelap. Aku mau gedor itu pintu tapi masih kayaknya nggak etis ya jam 5 pagi gitu loh. Tapi ya tetanggaku juga nggak etis dong. Karena dia kan apa namanya tahu itu mengganggu sekali gitu loh. Aku kadang mikir ya, apa yang lain nggak merasa keganggu gitu. Nah bodoh lah sama orang lain. Aku merasa terganggu. Akhirnya setelah jam berapa ya? Jam 6 apa jam setengah 7? Udah agak mulai terang lah ya. Udah agak mulai terang. Aku langsung ke bawah tanpa gosok gigi, tanpa cuci muka. Aku pakai jas. Kan dingin tuh waktu bulan Maret ya aku pakai jas. Aku langsung masih sopan pencet bel. Aku masih sopan eh, ketuk-ketuk pintu enggak dibuka tapi aku lihat kayak ada orang tuh di ruang tamu tuh ngeliat ke mana ke pintu luar gitu siapa sih gitu kan dia mungkin terus aku lihat bayangan gitu aku langsung ini dong apa supaya ke gap gitu istilahnya ya supaya dibukain pintu terus menghilang gitu loh jadi aku nggak tahu apa bapaknya apa anaknya yang ngintip aku gitu dari dalam. Aku gedor-gedor dong saking jengkelnya kan. Terus akhirnya tuh anjing diem, nggak gonggong lagi. Nggak gonggong lagi. Udah gitu, oke. Karena nggak gonggong lagi, aku balik lagi dong ke rumah. Cuman itu kan jam jam 6 apa jam setengah 7 aku lupa deh ya. Tapi pagi banget ya kalau untuk di Belanda tuh apalagi hari Sabtu ya orang kan masih pada tidur lah mungkin. Aku keluar dari apa dari rumah mereka halaman mereka aku ada ibu-ibu keluar dari mana dari rumah dari halaman mereka ada halaman dia gitu halaman rumah ngeliat aku dong. Mungkin dipikir itu ngapain tuh tetangga pagi-pagi dari rumah itu rumah duda gitu kali pikirnya coba bodo amat lah. Nah setelah itu aku nggak dengar lagi gonggongan anjing kecuali siang nggak masalah tapi tetap aja kayak itu kayak ini loh apa sih di kayak di otak gitu loh itu gonggongannya masih tergiang-giang gitu lah ya udah. Nah setelah berapa bulan kemudian aku punya tetangga juga kan yang baik ya orang Belanda gitu suami istri aku banyak kontak sama mereka gitu loh terus ngomong lah soal anjing sebelah terus kata si bapak itu kita cerita kan oh Mila ini gitu oh pantesan aku pernah tuh dengar bunyi bel berkali-kali terus gedongan pintu itu kamu ya. Ya aku cerita dong iya soalnya gini gini gini. Oh terus kita bilang emang kalian nggak ada dengar ya kita dengar sih ya tapi ya mau gimana lagi gitu loh ya memang aku bilang ya kalian kan ya mereka udah pensiunan ya jadi mungkin ya udah tua juga jadi tidur juga mungkin kayaknya juga nggak sampai jam 7 kali ya bangunnya mungkin lalu juga kalau udah pensiunan gitu kan ya apa ya nggak harus bangun pagi kan terus tetanggaku itu yang bapak-bapak itu ngerti gitu iyalah kalian kan kerja
apalagi kamu harus bangun pagi terus kerjaanmu jauh. Ya aku bilang kan bahaya kalau aku sampai ketiduran di jalan kan gara-gara tidurnya nggak bagus gitu kan. Habis nambah nasi guys. Eh, tapi ya mereka ketawa juga sih. Maksudnya aku pede banget gitu. Ya iyalah, itu kan hak hak tetangga juga ya untuk ke protes ya. Nah sekarang nih mereka gitu lagi, dititipin anjing lagi, anjing yang sama. Jadi ini dari bulan Desember. Kayaknya tuh sebulan deh kalau dititipin gitu ya. Dititipin lagi, cuman syukur alhamdulillahnya mungkin mereka belajar kali ya sebelum aku ini ya, sebelum aku apa namanya protes gitu mungkin ya. Sekarang mereka ya semoga aja eh, apa namanya mereka apa sih namanya ini ke tetangga ya, eh, peduli juga sama tetangga gitu loh. Jangan sampai gara-gara anjing kita ribut kan. Soalnya juga nggak enak juga gitu loh. Karena kan gimana pun hidup bertetangga itu kan lebih nyaman kalau kitanya itu juga bisa saling menghormati lah ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sih aku dengar suara anjing tapi nggak kayak tahun kemarin, nggak kayak bulan Maret tahun kemarin gitu loh. Sampai tengah malam gitu tuh, itu yang paling mengesalkan. Aku lebih suka cocoknya pakai ini deh, kerupuk yang putih deh daripada emping. Emping bikin kenyang. Nah, kalau aku sih ya, kami juga punya kucing kan. Kalau kami nggak mau repotin orang gitu loh. Jadi setiap kali kami liburan gitu, kucing kami titipkan ke tempat penitipan kucing ya. Jadi waktu kami ke Indonesia, adalah kucingku tuh 1 bulan hampir di situ dititipkan hampir ya. Karena kalau aku ke Indonesia biasanya bangsa 3,5 minggu lah. Aku ngambil cutinya 4 minggu. Jadi itu dihitung sama eh, istirahatnya sebelum sebelum kita kerja lagi gitu kan. Jadi udah gitu kucingnya kita bawa juga awal sebelum kita besokannya berangkat. Hari ini kita kita bawa ke tempat penitipan ya. Jadi sebulan gitu. Jadi kita tuh nggak mau ngerepotin orang apa tetangga atau anak. Eh, jadi sekarang dulu dulu masih satu harinya biayanya tuh satu hari kalau kucing tuh 9 euro satu hari ya, dapat makan kayak gitu kan. Tapi sekarang udah naik. Kemarin terakhir aku bayar satu harinya 12 euro untuk kucing. Kalau anjing lebih mahal lagi ya, cuma aku nggak tahu biaya anjing berapa karena itu tempat penitipannya khusus kucing. Kadang ada yang mix ya, cuma aku lebih milih yang khusus buat kucing. Kenapa? Karena apa tuh namanya, yang yang punya penitipan itu dia memang sayang kucing gitu loh. Jadi orang tuh beda-beda ya. Kalau sayang kucing berarti eh, ya benar-benar diperhatiin gitu loh. Cuma kalau kalau menurutku ya, kalau mix itu penitipan anjing sama kucing, biasanya kalau orang Belanda sih sukanya sama anjing ya. Jarang yang suka sama kucing, sedikit. Tapi orang punya kucing sih, punya kucing sama anjing. Cuman kebanyakan mereka lebih ngasih perhatiannya ke anjing gitu loh.
Kalau kucing tuh cuma sebagai apa ya, ya kayak iyalah hiasan lah, gue punya dua binatang kucing sama anjing gitu kan, kayak gitu. Terus kucingku itu juga dapat lucu sih, kadang dia di dalam kerangkeng gitu kan, tapi kerangkengnya besar ya. Kadang dia boleh main di luar tapi di dalam kerangkeng juga kan. Kalau kucing kan beda sama anjingnya, kucing tuh bisa cepet kabur, nggak bakal balik lagi. Lucu sih kadang. Terus eh, terus kadang dikirimin foto kalau kita lagi liburan gitu kan. Mereka ngirimin kita foto, terus si Lucky lagi ngapain gitu, main sama siapa, kirimin filmnya juga gitu, difilmin juga kucingnya. Jadi tuh hati tuh tenang gitu loh ninggalin eh, binatang piaraan kita gitu kan. Karena gimana pun, walaupun itu binatang, tapi aku selalu kita eh, kebanyakan di sini orang menganggap tuh binatang itu juga sebagai anak ya. Kayak gitu, makanya aku manggil kucingku juga, membiasakan membiasakan ngomong ke kucingku mami. Seperti itu. Jadi intinya eh, bolehlah punya binatang peliharaan, tapi kalau kalau tuan tuannya, kita bilangnya basya ya, kalau basyanya itu liburan ya, binatangnya juga harus inilah dikasih juga ke apa namanya, keistimewaan gitu loh. Karena kalau dititipkan ke orang ya belum tentu dapat perhatian yang sama seperti yang punyanya gitu kan. Jadi mungkin anjing yang itu merasa kesepian atau bagaimana ya, karena kan dua orang laki itu kan mereka kerja atau sekolah anaknya, aku nggak tahu. Terus juga mereka nggak punya binatang juga, jadi ya kalau misalkan sekalian dititipin binatang tuh setahun dua kali ya, setahun dua kali tuh banyak loh. Terus selama sebulan, sedangkan mereka nggak punya pengalaman sama sama binatang. Kalau menurutku sih ya, yang punya anjing itu egois ya. Coba kayak anjingku, ditaruh di tempat penitipan, dia disayang-sayang, diperhatikan, pokoknya nggak kekurangan satu apapun lah. Jadi kita ninggalinnya juga enak ya, nggak nggak merasa apa sih, nggak merasa kepikiran gitu loh. Oh, si Lucky lagi ngapain ya, si Lucky udah makan belum ya apa gimana, diperhatiin. Kalau kucingnya sakit, kita dikasih kasih tahu gitu. Tapi jangan sampai ya, soalnya kucingku sekarang nih memang lagi sakit, dia kena diabetes. Jadi ya hmm, dapat penanganannya juga harus beda nanti kalau tahun ini kami nitipin itu kucing ke tempat penitipan ya. Beda juga karena dia harus dikasih apa, insulin. Nah, jadi intinya udah jelas ya teman-teman, kalau kita sayang sama anak, berikan yang terbaik buat anak. Kalau kita sayang sama binatang peliharaan kita, berikanlah juga yang terbaik ya. Jangan dibeda-bedakan gitu, karena binatang pun punya hati ya. Kucingku walaupun kucing, dia punya hati gitu loh, karena dia udah lama sama kita, dia tahu sifat dan karakter kita juga tahu sifat dan karakter kucing kita. Jadinya kita ya eh, merasa itu bukan cuman binatang peliharaan, tapi ya bagian dari keluarga kita gitu kan. Kayak kemarin anakku datang, seneng banget gitu, kayak ngelihat apa, adeknya diajak main, diajak ngobrol, si Lucky ya. Nah seperti itu. Nah, jadi sekian dulu ceritaku hari ini.
tentang kucing dan tetangga ya. So far is so good. Aku harap nggak ada keluhan lagi tentang anjing yang menggonggong. Kalaupun ada, ya aku sabar-sabarin dulu lah. Tapi sampai saat ini tengah malam sesekali lah, tapi nggak konstan ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman, aku mau lanjutin makanku karena susah juga makan udang gitu ya sambil ngomong gitu, ngobrol. Karena masih ada cangkang ya. Jadi aku melanjutin makanku. Cukup sekian dulu vlogku hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.